Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, hari Sabtu 19 April, kita dapat bertemu kembali dipertemukan melalui kajian rutin kita, Golden Habit Forum, yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah memasuki episode yang ke-201. Selawat serta salam, mari senantiasa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita semua, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu alaihi Wasallam, wasallam. pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu bapak seluruh partisipan Golden Habit Forum yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini telah membersamai kita, telah hadir bersama kita semua, Ustadz kita, guru kita, Ustadz Agus Sukaca, yang insya Allah pada pagi hari ini beliau akan membawakan sebuah topik, yaitu struktur persaudaraan mukminin. Insya Allah beliau akan memaparkan topik ini dan semoga dari apa yang disampaikan nanti kita bisa banyak mendapatkan Buka. Mana? pengetahuan, ilmu yang bermanfaat dan juga nantinya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita buka kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kepada Dr. Haji Agus Sukaca, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kehula tuta. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Ya, anu Muhammadin ngaji buku Golden. wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Sabtu pagi ini dapat kembali bersilaturahim dalam Golden Habit Forum, ya. Dan alhamdulillah ini pertama kali buka, yang pertama-tama hadir itu seringnya dari Papua. Ustaz Kamaluddin, ya, Prof. Partino, ini yang sudah hadir ketika dibuka, ya. Kemudian juga dari Kalteng Pak Sairi, dari Kaltim, ya, ada Mas Dwi, ada Pak Sobi, dan lain-lain, ya. Yang mudah-mudahan Sabtu pagi ini menjadi media silaturahim kita sambil menambah ilmu, menambah wawasan, ya. Dan yang lebih penting adalah mengupgrade diri kita untuk menjadi Muslim yang semakin hari semakin baik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini masih di suasana Syawal. Mudah-mudahan kita sudah bisa menyelesaikan itu puasa Syawal kita 6 hari, ya. Kalau ada yang belum selesai, mudah-mudahan dipentingkan, ya. Ini masih ada cukup waktu, ya, untuk bisa melaksanakan puasa sunnah Syawal, ya, selama 6 hari, ya. Dan suasana Syawal ini, ya,
suasana untuk membangun silaturahim, membangun persaudaraan, dan ini sudah menjadi bagian tradisi dari umat Islam di negeri kita, di Indonesia. Ya. Bulan Syawal adalah bulan untuk silaturahim. Sehingga banyak event-event silaturahim yang diselenggarakan di bulan Syawal. Ya. Ini termasuk Mas Ikhwan ya, kemarin di bulan Syawal ini keliling itu ke Bandung, ke Jogja dan lain-lain ya. Ini bisa menjadi sebuah momentum ya, sebuah event untuk membangun silaturahim, meningkatkan persaudaraan. Nah, kita sudah beberapa episode ya membahas tentang bagaimana persaudaraan ini. Pada kesempatan pagi ini, insya Allah kita akan mencoba untuk mengkaji tentang bagaimana struktur persaudaraan, sehingga persaudaraan kita itu betul-betul kita tata dengan baik, sehingga akan memberikan manfaat yang lebih besar buat kita sekalian. Nah, saya coba untuk mensistematisasi ya, bagaimana persaudaraan mukminin di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga persaudaraan ini tetap dalam keadaan baik. Karena pada prinsipnya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Perintahnya fa'aslihu baina akhawaikum. Ya, perbaiki ya, persaudaraan kalian. Sehingga idealnya ya, persaudaraan itu dalam keadaan yang baik. Di Sabtu yang lalu kita sudah memberikan ilustrasi bagaimana persaudaraan yang baik itu dicontohkan adalah kondisi tubuh kita. Ya. Kata Nabi, kamasalil jasadil wahid, seperti sebuah tubuh. Ya. Yang kalau ada satu bagian yang ada masalah, maka akan segera diatasi oleh bagian-bagian yang lain, karena semua ikut merasakan, sehingga tubuh itu kembali berfungsi normal. Ini kondisi ideal dan contoh bagaimana kita membangun persaudaraan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, kita juga sudah membahas tentang basis persaudaraan mukmin itu. Satu berdasarkan nasab, ini ke atas, ke samping, ke bawah. Kemudian berdasarkan masjid, ini mestinya jamaah masjid itu juga menjadi saudara-saudara penting kita. Kemudian berbasis domisili, tetangga-tetangga kita. Kemudian berbasis pekerjaan, ada teman sekerja, ada pelanggan, ada relasi-relasi kita. Ini basis pekerjaan. Ada yang basisnya perjuangan, organisasi. Jadi teman seperjuangan di organisasi, di persyarikatan. Ini adalah juga basis persaudaraan kita. Dan basis pertemanan lainnya. Ini basis-basis persaudaraan kita. Nah, tentu mukmin di dunia ini jumlahnya luar biasa banyaknya. Kita tidak bisa menjangkau semuanya. Maka ada struktur bagaimana kita bisa memperhatikan persaudaraan-persaudaraan kita dengan mukmin-mukmin yang lainnya. Ya. Maka ada beberapa ring, ya, ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, ring 5, gitu ya. Ini berdasarkan kedekatannya.
Nah, persaudaraan yang paling inti, yang paling dalam, ya, yang berada di ring satu, ini menurut saya adalah keluarga. Persaudaraan di dalam keluarga itu mesti berada di ring satu, yang ini menjadi sesuatu yang yang sangat penting, ya. Di mana keluarga ini mempunyai kedudukan yang sangat istimewa. Allah secara khusus, ya, menyebutkan dan memerintahkan kita agar menjaga diri dan keluarga kita dari neraka. Quran surah At-Tahrim ayat 6, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Waquduhan nasu wal hijarah. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Baik orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, ini kita diperintahkan untuk bisa menjaga keluarga dari api neraka. Ini tanggung jawab yang kita mesti lakukan, ya. Bagaimana semua anggota keluarga kita itu terjaga dari api neraka. Dan ada hadis yang sangat menarik yang menyebutkan bahwa ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah seseorang itu dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidani ayunasyurani ayumajisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ini menarik, kenapa tidak disebutkan menjadikan Muslim di situ? Ini menurut saya karena Muslim itu adalah fitrah. Maka ketika lahir itu dia dalam keadaan Muslim. Maka pengaruh orang tua yang akan mempengaruhi dia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, atau agama pagan. Ya. Ini luar biasa. Orang tua itu adalah inti keluarga. Ya. Jadi pembentuk keluarga itu adalah bapak ibu, ya. Kemudian lahir anak-anak, ini adalah keluarga inti. Ayah, ibu, dan anak ini keluarga inti, ya. Di situ peran ayah menjaga supaya anak-anaknya tetap dalam keadaan fitrah, artinya dalam keadaan Islam. Dijaga sehingga sampai akhir hayatnya tetap dalam keadaan Islam, sehingga dia terjaga dari api neraka. Nah, ini persaudaraan paling inti di ring satu, bagaimana antara bapak dan orang tua, ayah, ibu, dan anak-anak, ya, ini menjadi sesuatu yang basisnya adalah keimanan. Ya, basisnya keimanan sehingga terjaga dari api neraka. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini persyarikatan sudah membuat tuntunan. Ya, tuntunan menuju keluarga sakinah. Bagaimana keluarga itu bisa dibimbing menjadi keluarga sakinah. Nah, ini saya kira menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana agar dari keluarga kita itu nanti anak-anak kita ketika membentuk keluarga itu juga keluarga yang sakinah. Jadi terjadi duplikasi.
ketika kita bisa mencontohkan keluarga kita, keluarga sakinah, keluarga yang beriman, nanti ketika anak-anak menikah membentuk keluarga baru, itu juga melakukan duplikasi keluarga yang beriman, keluarga yang sakinah. Saya kira merupakan bagian dari tanggung jawab kita, ya. Bagaimana keluarga-keluarga kita itu ketika menduplikasi menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang baik. Ya. Nah, selanjutnya pada ring 2. Nah, ring 2 ini adalah Khalil. Ya. Ya. Siapa Khalil kita? Ya. Ini menjadi sesuatu yang penting, Khalil ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena apa? Karena Khalil ini, ya, ini menjadi orang-orang yang dekat dengan kita, ya, orang-orang yang berada pada lingkaran penting. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan, ya, bahwa seseorang itu sangat bergantung pada khalilnya. Almar'u ala dini khalilihi. Fal yangdur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu mengikuti agama atau din khalilnya. Maka hendaklah kalian memperhatikan siapa khalilnya. Dia Khalil ini menjadi penting karena kepada siapa kita berteman dekat itu akan berpengaruh, ya, akan berpengaruh, bahkan akan mewarnai seperti apa kita. Maka kita akan menjadi seperti apa itu bergantung kepada siapa yang kita jadikan menjadi Khalil kita. Nah, ada hadis juga yang sangat menarik. Kalau kita bisa mengambil khalil orang-orang yang beriman, ya, di mana kita bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, itu nanti akan dilindungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ya. Ada 7 golongan, ya, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ya. Salah satunya rajulani tahabba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaih. Ya. 2 orang yang bersahabat saling mencintai karena Allah. Berpisah dan bertemu semata-mata karena Allah. Ini apa namanya, luar biasa. Jadi kalau kita bisa mempunyai khalil, orang-orang yang beriman, sehingga pertemuan kita karena Allah, perpisahan kita karena Allah, kita akan mendapat perlindungannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pak Khalil, Bapak Ibu sekalian, nah, tentu kita mesti bisa mengidentifikasi. Khalil itu bisa mentor. Jadi tidak ada orang sukses di dunia ini yang tidak punya mentor. Kita olahraga saja harus ada mentornya. Jadi klub-klub sepak bola yang juara-juara itu ada yang melakukan mentoring, ya, melakukan coaching, sehingga dia menjadi sukses. Demikian juga kalau kita ingin punya prestasi di bidang tertentu, maka kita punya mentor. Nah, Khalil ini termasuk di situ. Kita perlu mentor, tempat konsultasi, tempat minta pengarahan, tempat berdiskusi, sehingga kita bisa melakukan upgrade terhadap apa yang kita lakukan. Saya punya mentor. Saya kira Bapak Ibu sekalian juga punya mentor. Nah, siapa mentornya?
ya, pada bidang-bidang tertentu, ya, mungkin bidang keagamaan, bidang apa, sehingga di ring 2 ini Khalil kita itu menjadi tempat saling berbagi, ya. Termasuk di situ bestie, ya, istilah sekarang bestie ya, teman baik, teman tempat berbagi, tempat ya saling mensupport, saling mendukung, itu berada di ring 2. Ya. Oleh karena itu, ya, kita perlu mengidentifikasi siapa yang berada di ring kedua, bestie kita di luar keluarga inti kita. Ya. Nah, ada berapa orang? Nah, Bapak Ibu sekalian bisa mengidentifikasi enggak berapa orang ya, yang menjadi bestie, yang menjadi mentor. Nah, kalau ada apa-apa kita ajak untuk diskusi, untuk ngobrol, untuk berbagi, ya, sehingga kita bisa mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi dan kita punya rencana-rencana yang apa? Yang mensupport bagaimana kehidupan kita semakin hari semakin baik. Ya. Ini berada pada ring kedua. Ya. Kemudian ring ketiga. Ya. Ring ketiga ini ada tetangga, ada saudara dekat, ada jamaah masjid, ya, ada teman-teman ya yang dekat, ya. Ini berada pada ring ketiga, ya, dalam lingkup pergaulan kita. Nah, di mana Islam itu sangat memberikan perhatian bagaimana kehidupan kita dengan tetangga-tetangga kita. Ya. Bahkan ya, ini termasuk indikator keimanan bagaimana kita berinteraksi dengan tetangga. Ya. Kata Nabi, ya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Jadi tetangga itu termasuk ya yang harus kita baikin, ya, yang harus kita baikin. Ini di dalam hadis yang lain, ya, Nabi kita mengatakan, ya, Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku tentang pentingnya tetangga. Ya. Mazala Jibril yusini biljar. Ya. Hatta dzonantu annahu saywarisuhu. Sehingga aku mengira bahwa dia akan menjadikan tetangga sebagai ahli waris. Ini betapa pentingnya tetangga, ya. Ini ya, ini sesuatu hal yang apa yang ini berada di ring 3. Ya, di samping bestie, tadi ya, ring 2, ring 3 ini ada tetangga, saudara-saudara dekat kita, jemaah masjid di mana kita berada, ya, juga teman-teman kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita mengenal dengan baik siapa tetangga kita, ya, siapa saudara dekat kita, jemaah masjid di mana kita biasa berjamaah, ya, juga teman-teman dekat kita. Ini urusan tetangga ini, kalau di kampung itu, satu kampung, satu dusun itu rata-rata orang saling mengenal. Ya. Bahkan satu desa itu untuk orang-orang yang apa, yang penting itu dikenal semua. Tapi satu dusun itu semua saling mengenal biasanya. Nah, yang di kota ini biasanya menjadi lebih terbatas, ya. Tapi tentu kita mesti membangun ya paling tidak ya yang berbatasan kanan, kiri, muka, belakang, ya. Ini ya, perlu kita identifikasi dan kita mengetahuinya, tetangga kita. Jemaah masjid, ya. Nah, kita yang biasa berjamaah di masjid, ya, yang kita uh, rutin untuk menjadi jemaah di situ, maka sudah selayaknya kita saling mengenal.
dengan setiap anggota jemaah yang biasa, yang jamaah tetap. Ya. Yang jamaah tidak tetap, dia pendatang dan lain sebagainya, tentu ini hal lain. Tetapi yang jamaah tetap, ini sebaiknya kita mengenal. Ya. Demikian juga teman-teman dekat kita. Ya. Nah, selanjutnya di ring 4, ring di luar itu, ada saudara jauh, ada pelanggan kita, ada relasi kita, ada kenalan kita. Ini berada pada ring selanjutnya. Nah, tentu intensitas persaudaraan kita semakin keluar itu semakin longgar. Jadi semakin ke dalam itu harus kuat, ya, semakin kuat. Keluar ya lebih sedikit longgar. Ya. Tetapi biasanya sampai ring 4 ini kita punya datanya, ya, tahu namanya, ya, dan ada di dalam daftar, ya, telepon kita, ya, ada di daftar, ya. Ya, biasanya kita punya nomor-nomor kontaknya ini sampai ini, sehingga kita juga ada akses. Baru kemudian ring berikutnya, ya, ya, itu adalah di ring 5. Ini adalah orang-orang yang belum kita kenal. Ya. Di ring 5, orang-orang yang belum kenal, tapi kita tahu bahwa identitasnya Muslim. Ya. Nah, kita bisa mengenal identitas, ya biasanya kalau seorang wanita pakai kerudung, ya, nah, ini Muslim. Kalau ada pakai kerudung tapi dengan ciri yang lain, ya para biarawati misalnya, nah kerudungnya berbeda. Nah, kita bisa melihat dengan ciri-ciri itu. Nah, semakin ke dalam itu mesti dibangun semakin erat, semakin rapat, sehingga ya persaudaraan kita ya itu betul-betul terstruktur. Bapak sekalian, ya, indikator persaudaraan baik ya, itu antara lain ya saling mengenal sehingga terjadi interkoneksi. Ya. Tentu semakin dalam kenalnya semakin dalam ya. Di ring 1, wah kita mengenal ruang dalam. Ya, yang luar dalam itu kita kenal betul di ring 1. Ya. Suami terhadap istri itu pengenalannya mesti lebih komprehensif, ya, lebih total. Orang tua terhadap anak itu mesti mengenal sampai dalam. Keluar itu ya untuk yang di ring 2 ya yang Khalil ya ini kita mengenal ya masih tetapi tidak sedalam untuk ring 1. Nah, ini pengenalannya semakin ke dalam itu semakin kuat ya. Nah, sehingga dengan mengenal ini kita bisa saling tafahum, saling memahami. Dengan saling memahami ini kita bisa memenuhi hak-haknya ya. Kemudian kita bisa saling menjamin, takaful, saling menanggung, sehingga bisa terbangun solidaritas. Ya, kemudian ta'awun, ya, tolong menolong. Ya, kita bisa saling menolong, ya, bisa saling menolong ya, dengan adanya ta'awun ini. Ya. Nah, prinsip persaudaraan kita ini insya Allah nanti akan kita bahas detailnya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang pertama, kejujuran, ya, tanpa dusta. Itu prinsip persaudaraan. Bahwa kita dengan saudara, itu kita mesti jujur, tidak ada dusta di antara kita. Ya. Kemudian yang kedua, bebas ghibah. Ya. Terhadap saudara-saudara kita tidak berghibah. Ya. Yang ketiga, selalu husnudon. Ya. Kita berpikir positif ya, terhadap saudara-saudara kita. Ya. Kemudian yang keempat, kita bisa menahan marah dan mudah memaafkan
terhadap kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Yang kelima adalah menunaikan hak-haknya. Ya. Dan yang keenam adalah takaful ta'awun. Saling menjaga, saling solidaritas, saling bantu-membantu. Sehingga menjadi yasyuddu ba'duhum ba'dah. Inilah prinsip-prinsip persaudaraan sesama mukmin, ya, sehingga ya, sehingga akan terjalin persaudaraan yang baik. Nah, bagaimana dengan yang non-Muslim, yang non-mukmin? Ya. Nah, tentu di situ kita tetap berinteraksi dengan mereka dan Islam mengatur bagaimana interaksi kepada non-Muslim. Ya, insya Allah nanti kita agendakan ya bagaimana kita sebaiknya atau menurut tuntunan Islam berinteraksi kepada yang non-Muslim. Tapi tetap saja kita membangun interaksi dengan siapa saja, tetapi persaudaraan mukmin ini menempati tempat yang spesifik. Sehingga kita mesti membangun bagaimana persaudaraan mukmin ini bisa menjadi semakin kuat. Barangkali ini Bapak Ibu sekalian ya sebagai pengantar kiranya Bapak-bapak yang lain ya berkenan memberikan perspektif yang lain ya atau penguatan-penguatan ya. Ada Ustadz Sairi, ada Kiai Mustain, ada Ustadz Kamaluddin ya, ada Prof Partino, ada yang lain-lain. Monggo silakan nanti bisa berpartisipasi untuk mengembangkan bagaimana persaudaraan mukmin kita ini betul-betul bisa kita bangun ya, sehingga yasyuddu ba'duhum ba'da. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.